Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Prasetyo. Saya ingin menjelaskan tentang deforestasi hutan di Papua. Kemajuan dalam perlindungan hutan. Berlawanan dengan kebijakan anti lingkungan hidup yang diberlakukan di negara-negara hutan tropis lainnya, seperti Brazil, Indonesia dipandang memperlihatkan catatan kemajuan dalam perlindungan hutan. Pertengahan tahun 2020, pemerintah Indonesia menerima dana dari Green Climate Fund sebesar 103,8 US dollar dan pemerintahan Norwegia sebesar 56 juta US dollar sebagai penghargaan atas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan antara tahun 2014 hingga 2017. Deforestasi menurun. Meskipun secara umum tingkat deforestasi mulai menurun beberapa tahun terakhir, bukti menunjukkan bahwa faktor penting di belakang penurunan ini adalah adanya tekanan dari perusahaan konsumen minyak sawit dan masyarakat sipil yang memastikan rantai pasok yang bebas dari deforestasi. Potensi kerusakan hutan. Sementara itu, ketika sebagian hutan yang dilepaskan dengan cara ini telah dirusak selama beberapa dekade terakhir, kawasan dengan kondisi ketutupan hutan alam yang masih utuh tetap berada di dalam ancaman bulldozer dan gergaji mesin, dan dibakarlah atau kebakaran hutan lah. Oleh karena itu, potensi dampak iklim dan dari tata kelola hutan yang buruk tersebut sangatlah besar. Ya, kalau iklim itu perubahan dari hutan. Jadi kalau hutannya sudah mulai meningkat, pasti bencana alam kayak longsor, banjir bandang, dan lain-lain itu sangatlah rawan timbul. Nah, ini juga penting, hutan adat semakin berkurang. Kegagalan Indonesia menjamin tata kelola hutan yang efektif di tanah Papua, meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat, menjadi petaka bagi masyarakat adat. Meskipun klausul dalam peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menjamin partisipasi masyarakat adat dalam keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perkebunan dan menjamin eksistensi hutan adat. Laporan ini justru menunjukkan bahwa dalam proses perizinan untuk perkebunan dan industri kehutanan tidak terlalu memprioritaskan masyarakat adat. Ya, ini dari Komitmen Pengurangan Emisi GRK Indonesia, pertemuan dari G20 di Pittsburgh September 2009, pertemuan puncak perubahan iklim di Copenhagen Desember 2009, lalu timbullah Letter of Intent or Law tentang REDD Plus antara Indonesia dan Norwegia, ini perjanjian. Lalu timbullah penundaan pemberian izin baru terhadap pembebasan hutan. Inpres nomor 10 tahun 2011, Inpres nomor 6 tahun 2013, Inpres nomor 8 tahun 2015. Nah, ini 6 tahun. Ya, sebenarnya udah nggak 6 tahun karena ini dibuatnya enggak sekarang. 6 tahun penundaan pemberian izin baru. Hutan seluas 5 kali Pulau Bali, 2,7 juta hektar, raib, izin alih fungsi hutan masih terus dilakukan. Kehilangan tutupan hutan seluas 831.000 hektar di wilayah PIPPIB. Dari tahun 2011 hingga 2015, rata-rata 28,5% titik api nasional berada di wilayah PIPPIB. Ancaman terhadap hak masyarakat adat atau lokal atas wilayah kelola rakyat masih terjadi. Lalu ada kendala penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Penundaan pemberian izin baru berupa impres yang tidak memiliki konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang. Impres dibuat, tapi nggak ada hukum yang jelas gitu. Tidak dilibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian SDM dalam impres. Jadi si impres itu dibuat tanpa adanya komunikasi dengan Kementerian Pertanian dan SDM. Tidak melindungi seluruh hutan alam dan lahan gambut yang tersisa seluas 46,7 juta hektar. Berarti ini kemungkinan masih bisa berkurang terus karena memang tidak melindungi impres tersebut hanya untuk adanya aja. Diperlukannya berbagai pengecualian yang melemah
kan tujuan penundaan pemberian izin baru. Belum adanya keterbukaan informasi publik tentang pengelolaan hutan dan SDA lainnya. Perbedaan tafsir mengenai kategori lahan gambut antara Pemda dan unit pelaksanaan teknis KLHK. Ini ada langkah strategis penyempurnaan tata kelola hutan dan hutan alam dan lahan gambut. 1. Peta Jalan Indonesia menuju bebas deforestasi tahun 2020. Masih sekarang udah 2020 dan udah 2021 malah, dan ini belum terjadi. Rencana aksi Indonesia menuju bebas deforestasi tahun 2020, masih terjadi deforestasi. 3. Memantau jalannya implementasi dari rencana aksi Indonesia tetap ini sampai tahun 2020, mempercepatkan terbitnya kebijakan satu peta. Evaluasi perizinan terintegrasi ini kita masih melakukannya sampai 2021 dan belum ada kemajuan, hanya sedikit kemajuan. Keterkaitan Omnibus Law, apalagi sekarang ada Omnibus Law. Selama paruh kedua 2020, Indonesia diguncang oleh masifnya gerakan menentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal sebagai Undang-Undang Omnibus. Ini dilakukan pada 2 November 2020. Undang-undang ini telah mengubah hampir 80 undang-undang yang ada dengan tujuan untuk menstimulasi investasi dan memotong birokrasi. Para pengkritik menyatakan bahwa undang-undang ini berakar pada regulatory capture, kondisi di mana regulasi dibentuk untuk kepentingan elit politik dan kelompok tertentu, alih-alih untuk kepentingan umum, yang mengedepankan kepentingan kelompok oligarki konglomerat, politisi, dan tokoh partai politik, serta pensiunan polisi dan jenderal dari militer. Ya tahu lah siapa ya. Kita jangan ngomong-ngomong dulu. Oligarki masih populer. Nah, ini kendali oligarki tampak begitu tinggi di semua level pada industri perkebunan di Provinsi Papua. Mayoritas izin-izin yang terbit dikendalikan oleh beberapa orang terkaya di Indonesia, terutama yang telah membangun perkebunannya. Analisis profil perusahaan yang tersedia di Administrasi Hukum Umum atau AHU juga mengungkapkan persilangan tingkat tinggi antara kepentingan bisnis, politisi nasional terkemuka, dan pejabat termasuk anggota DPR, mantan menteri, anggota partai politik yang berpengaruh pada perwira tinggi. Maksudnya partai politik yang berpengaruh dan perwira tinggi, perwira TNI, polisi, dan lain-lain. Khususnya selama fase sebelum operasional ketika perusahaan mengurus izin dari pemerintah. Nah, ini yang jadi dipertanyakan adanya inpres tersebut, tapi nggak ada sanksi yang jelas. Terdapat risiko signifikan bahwa kepentingan oligarki akan membelokkan otoritas terkait dari menjunjung tinggi kepentingan hutan dan publik, khususnya pada kasus masyarakat adat Papua. Meskipun penyimpangan izin sering terjadi sebagai pertanda adanya risiko korupsi pada lembaga negara yang menerbitkan izin, penting untuk disadari bahwa masalah juga terjadi pada sistem peraturan itu sendiri. Sistem yang saat dirancang terpengaruh kepentingan oligarki. Luasnya ketidakjelasan dan ketidakakuratan dalam peraturan perundang-undangan dikombinasikan dengan tidak adanya transparansi dalam data perizinan yang telah menciptakan sistem di mana dalam data perizinan, jadi kita nggak tahu yang diizinkan perusahaan apa aja di Papua untuk membebaskan lahan hutan tersebut. Nggak ada yang membilang dari kalau kita cuma dapat dari kayak opini dan survei sendiri, dan dari pemerintahnya tuh nggak ada. Jadi kita berusaha sendiri untuk mencari ini ada PT apa aja sih di sana gitu. Ini lahan PT apa aja. Dan itu nggak dikasih tahu sama pemerintah. Dan perizinan telah menciptakan sistem di mana normal bagi perusahaan mendapatkan izin dengan melanggar satu atau lebih peraturan perundang-undangan tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk menindak kejahatan atau sanksi sipil. Nah, ini
yang bikin agak sedikit uh, makin bebas itu karena nggak ada sanksi sipilnya gitu, atau ada hukum yang jelas gitu untuk menindaklanjuti. Nah, pada ruang aturan yang buruk terjadi hubungan transaksional dalam mengelola hutan demi kepentingan masyarakat adat, komunitas pedesaan, masyarakat Indonesia secara umum, dan lingkungan flora dan fauna. Transfer kekuatan terjadi dengan keuntungan yang didapatkan oleh kepentingan bisnis oligarki. Nah, memperbaiki kebijakan terhadap lingkungan hidup dan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat itu harus semakin digencarkan. Bahkan sekarang Greenpeace itu lebih lebih berusaha sekali. Lagi dari donatur-donatur itu sudah banyak, kita mengumpulkan dana untuk perbaikan hutan dan lahan. Enggak hanya perbaikan hutan ya, di semua lingkungan hidup di Indonesia ini. Bahkan secara Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Internasional udah meneliti tentang kasus kasus sisi gelap perizinan tanah di Papua itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.